kalian sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin, yaitu mengenai statistika. Kali ini kita akan membahas ukuran penyebaran data. Nah, sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita akan membahas mengenai jangkauan. Jangkauan akan dibagi ke dalam 3 bahasan. Yang pertama ada jangkauan data, yang kedua ada jangkauan interkuartil, dan yang ketiga ada jangkauan semi interkuartil. Nah, selanjutnya ada yang tahu jangkauan itu apa? Benar sekali. Jangkauan merupakan selisih nilai data terkecil dan nilai data terbesar. Itu untuk data tunggal. Lalu, untuk data berkelompok, kita harus mencari terlebih dahulu nilai tengah dari data terkecil dan nilai tengah dari data terbesar. Kenapa nilai tengah? Karena untuk data kelompok, itu pasti berupa interval datanya. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi mengenai jangkauan, langsung saja kita simak contoh soal berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas contoh soalnya. Tentukan jangkauan data dari nilai ulangan harian matematika 20 siswa. Di sini sudah diketahui ya, nilai ulangan matematikanya. Nah, kemudian penyelesaiannya, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data yang telah diurutkannya. Jadi, untuk mencari jangkauannya, kita tinggal mensubstitusikan nilai terbesarnya dan nilai terkecilnya. Nilai data terbesarnya yaitu 9, dan nilai data terkecilnya yaitu 2. Sehingga 9, X maksimalnya itu 9, dan X minimalnya itu 2. Setelah dioperasikan, didapat jangkauannya itu 7. Jadi, nilai jangkauan datanya adalah 7. Contoh soal selanjutnya yaitu untuk soal berkelompok, datanya berkelompok. Nah, di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi. Tentukan jangkauan dari data berikut. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu nilai tengah dari kelasnya. Nah, yang pertama, 40 sampai 44, berarti 40 ditambah 44. Hasilnya adalah 84. Dibagi 2, sehingga nilai tengahnya adalah 42. Selanjutnya, 45 sampai 49. 45 ditambah 49. Kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 47. Selanjutnya, 50 sampai 54. 50 ditambah 54, hasilnya adalah 104. Kemudian 104 dibagi 2, hasilnya adalah 52. Nah, yang selanjutnya 55 sampai 59. 55 ditambah 59, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 57. Yang terakhir, 60 ditambah 64, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 62. Sehingga kita sudah mengetahui nilai tengah data terendahnya adalah 42, dan nilai tengah data terbesarnya adalah 62. Langsung saja disubstitusikan ke rumus, maka jangkauannya itu 62 dikurangi 42. Hasilnya adalah 20. Jadi, nilai jangkauan datanya adalah 20. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah paham? Bila belum, silakan langsung tanyakan saja. Selanjutnya adalah bahasan mengenai jangkauan interkuartil. Apa itu jangkauan interkuartil?
Jangkauan interkuartil merupakan selisih antara nilai kuartil atas dan nilai kuartil bawah. Nah, selanjutnya agar lebih memahami, langsung saja kita pahami contoh soal berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal mengenai jangkauan interkuartil. Di sini ada sebuah soal, jangkauan interkuartil dari data 5, 6, 3, 7, 2 adalah, setelah itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya. Nah, apa sih jangkauan interkuartil itu? Nah, jangkauan interkuartil itu kan sudah diketahui ya, selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, di sini kita urutkan, kemudian kita tentukan letak kuartil atasnya di mana dan letak kuartil bawahnya di mana. Di sini letak kuartil bawahnya adalah di antara 2 dan 3. Letak kuartil tengahnya atau nilai tengahnya adalah pada data ketiga. Nah, kemudian di sini letak kuartil atasnya itu ada di data ke-4 dan ke-5. Di antara data ke-4 dan ke-5. Nah, sehingga kita dapat langsung mencari nilai kuartil bawahnya, yaitu 2 ditambah 3 dibagi 2. 2 ditambah 3 adalah 5 dibagi 2. Sehingga nilai kuartil bawahnya itu 2,5. Selanjutnya, kuartil tengah merupakan median dari data. Nah, di sini sudah diketahui kuartil tengahnya itu adalah 5. Kemudian, kuartil atasnya ada di data ke-4 dan ke-5. Di antara data ke-4 dan ke-5, yaitu 6 ditambah 7 dibagi dengan 2. 6 ditambah 7 itu 13 dibagi 2. Sehingga didapat nilai kuartil atasnya yaitu 6,5. Maka hamparannya adalah 6,5 dikurangi 2,5. Hasilnya adalah 4. Jadi, nilai jangkauan interkuartilnya adalah 4. Selanjutnya, kita akan mencari jangkauan interkuartil dari data kelompok. Di sini sudah ada contoh soalnya. Tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut. Di sini disediakan datanya, ada tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Nah, setelah dicari, frekuensi kumulatifnya itu untuk kelas 40, kelas pertama, itu 40 sampai 44, frekuensi kumulatifnya 0. Karena di sini sebelum kelas ini, itu tidak ada ya, tidak ada data lagi. Jadi frekuensi kumulatifnya 0. Untuk kelas kedua, frekuensi kumulatifnya itu 4. Nah, 4 ya frekuensi kumulatifnya. Untuk kelas 50 sampai 54, berarti frekuensi kumulatifnya itu 10, dan seterusnya. Didapatlah ini. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah datanya. Jumlah datanya, ini ada 30. Hasil menjumlahkan yang ada pada kolom frekuensi. Maka jumlah datanya itu ada 30. Barulah kita dapat mencari letak kuartil atas dan kuartil bawahnya. Untuk kuartil bawah, itu 1/4 ada di data ke 1/4 dikali dengan 30. Maka hasilnya adalah 7,5. Nah, untuk kuartil atas itu ada di data ke 3/4 dikali dengan 30. Akan menghasilkan 22,5. Nah, setelah itu baru kita akan mencari nilai kuartil
atas dan kuartil bawahnya. Bagaimana? Nah, kembali ke pertemuan pertama. Di pertemuan pertama kita sudah menemukan rumus kuartil pertama untuk mencari nilai kuartil pertama dan untuk mencari nilai kuartil kedua dan ketiga. Maka langsung saja disubstitusikan. Nah, sebelumnya di sini kan kuartil pertamanya itu ada di data ke 7,5. Datanya ada di kelas yang mana? Berarti datanya ada di kelas 45 sampai 49. Maka frekuensi kumulatifnya itu 4. Nah, untuk data ke 22,5 kuartil ketiga itu ada pada kelas 55 sampai 59. Maka frekuensi kumulatifnya itu 17. Untuk tepi bawah kelas kuartil yang pertama, kuartil bawah, itu 45 dikurangi 0,5. Dan untuk kuartil bawah kelas 55 sampai 59 itu berarti tepi bawah kelasnya itu 55 dikurangi 0,5. Sehingga langsung saja tepi bawah kuartil bawahnya itu berapa? 44,5 ditambah. Nah, langsung saja disubstitusikan. Tadi letak kuartil pertamanya itu ada di data ke 7,5. Berarti di sini 7,5 dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya tadi adalah 4. Dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya tadi ada 30. Nah, dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya ada berapa? Di sini itu 40, 45, 50. Selisihnya berapa? 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Sehingga 44,5 ditambah setelah dioperasikan akan menghasilkan 0,58. Maka nilai kuartil pertamanya atau kuartil bawahnya itu 45,08. Selanjutnya, untuk kuartil ketiga atau kuartil atas. Tadi ada di kelas 55 sampai 59. Maka tepi bawahnya adalah 54,5. Ditambah, nah, letak kuartil ketiganya ada di 22,5, maka disubstitusikan langsung. 22,5 dikurangi frekuensi kumulatifnya itu 17. Dibagi dengan jumlah datanya adalah 30. Dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya 5. Sehingga 54,5 ditambah setelah dioperasikan akan menghasilkan 0,91. Maka nilai kuartil ketiganya adalah 55,41. Barulah kita dapat mencari jangkauan interkuartilnya atau hamparan. Langsung disubstitusikan 55,41 dikurangi 45,08. Sehingga nilai hamparannya itu adalah 10,33. Jadi nilai jangkauan interkuartilnya atau nilai hamparannya itu adalah 10,33. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika belum, silakan tanyakan saja. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai jangkauan semi interkuartil. Ada yang tahu jangkauan semi interkuartil itu apa? Jangkauan semi interkuartil merupakan selisih nilai kuartil atas dengan nilai kuartil bawah dibagi dengan 2. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara mencari jangkauan semi interkuartilnya,
Langsung saja kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal yang terakhir yaitu tentang jangkauan semi interkuartil. Di sini ada sebuah data, kita akan mencari berapa nilai jangkauan semi interkuartil dari data ini. Nah, yang pertama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada data terurutnya. Kemudian, seperti mencari jangkauan interkuartil, kita akan menentukan letak kuartil atas kuartil bawahnya dulu. Nah, di sini kuartil bawahnya itu ada di antara data ke-1 dan data kedua. Kuartil bawah. Kemudian di sini ada kuartil tengah, kuartil 2 itu ada di data ketiga, dan kuartil atasnya itu ada di antara data keempat dan data kelima. Nah, kemudian kita tentukan nih nilai kuartil bawahnya. Kuartil bawahnya itu nilainya 2 ditambah 3 dibagi 2. 2 ditambah 3 itu 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 adalah 2,5. Kemudian, karena kita sudah mengetahui nilai Q2-nya atau kuartil tengahnya, itu 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil atas. Ada di antara data keempat dan kelima, yaitu 6 ditambah 7 dibagi 2. 6 ditambah 7 itu 13, dibagi 2. Hasilnya adalah 6,5. Maka, QD itu merupakan jangkauan semi interkuartil setengah 1/2 dikali tadi nilai kuartil atasnya didapat 6,5 dan nilai kuartil bawahnya didapat 2,5. Selanjutnya, 1/2 dikali dengan 4. Maka didapat 2. Jadi, nilai jangkauan semi interkuartilnya adalah 2. Pada contoh soal sebelumnya, kita sudah mencari nilai jangkauan interkuartil dari data distribusi frekuensi ya, dari data kelompok. Sekarang kita akan mencari nilai jangkauan semi interkuartil dari data tersebut. Nah, data ini sama dengan data pada contoh soal yang mencari jangkauan interkuartil. Sehingga, karena kita sudah mencari nilai kuartil pertama dan kuartil ketiganya, nah di sini didapat hamparannya itu adalah 10,33. Jadi langsung saja kita substitusikan, karena jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari hamparan. Maka 1/2 dikali dengan hamparannya adalah 10,33. Maka nilai jangkauan semi interkuartilnya itu adalah 5,165. Didapatlah nilai jangkauan semi interkuartilnya. Jadi, nilai jangkauan semi interkuartilnya adalah 5,165. Bagaimana setelah memahami dan menyimak contoh-contoh soal sebelumnya? Apakah sudah paham? Jika belum, silakan tanyakan saja ya. Nah, untuk kali ini materinya cukup sekian. Silahkan kalian coba kerjakan latihan-latihan soal agar lebih memahami lagi materi jangkauan ini.
Sebelum ditutup, Ibu memiliki sebuah kalimat motivasi, yaitu hiduplah seakan engkau mati besok dan belajarlah seakan engkau hidup selamanya. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.